Ingatkan jangan lupa untuk kedepannya kita juga ada beberapa kegiatan, jadi nanti akan tolong untuk agendanya itu disimpan gitu, di save ya di handphone atau jadwal-jadwal kita, karena yang pertama menurut Pak Ketua bahwa sertifikat itu akan turun berdasarkan jumlah dari keikutsertaan. Ya, maka dari itu jangan lupa juga absensi perlu diisi absensinya agar keikutsertaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah untuk acara yang kedua kita dengarkan paparan dari Ketua MGMP kita, Bapak Lili Pramuji. Kepada Bapak Lili, mangga dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ini. Guru IPA sebelum. Saya ulangi Bapak Ibu ya, tadi mic-nya nggak diaktifkan. Bapak Ibu, hari ini hari Sabtu ya, Sabtu kedua kegiatan MGMP daring ya, MGMP tatap muka maya ya. Mudah-mudahan ke depan kegiatan MGMP ini gimana sih Teh? Nggak tahu pakai ginian. MGMP ini akan terus berlanjut walaupun tidak tatap muka ya, tidak tatap muka atau tidak offline atau tidak luring gitu. Mukanya mana? Bu Siti Bu Samsiah tolong di speakernya dulu. Nah, kasih. Sebelum ke materi ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan selaku Ketua MGMP. Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mic-nya Pak Lili mati, Pak. Aduh, ini udah lama lagi enggak? Ya, Bapak Ibu, jadi yang pertama banyak di antara Bapak Ibu yang berharap kegiatan MGMP itu aktif ya, seperti halnya sebelum pandemi. Nah, keinginan Bapak Ibu sama dengan keinginan kami, ya saya dan pengurus juga pengen sekali aktif. Karena ada keterbatasan, akhirnya terpaksa kita dengan daring gitu kan. Kemudian Bapak Ibu perlu diingatkan juga bahwa format dari ini mungkin akan digunakan walaupun keadaan sudah normal kembali ya Bapak Ibu ya. Kan anak-anak udah melakukan PTM tatap muka terbatas atau tatap muka seperti biasa. Saya berkeinginan
MGMP ini tetap ada daringnya ya, karena pertama menghemat energi, menghemat waktu gitu kan, dan menghemat biaya ya. Itu mungkin jadi kegiatan ini insya Allah akan terus kami pertahankan, nanti mungkin dikombinasi dengan tatap muka langsung ya, tatap muka luring. Itu Bapak Ibu yang ke-1. Yang kedua Bapak Ibu, kami mencoba mendorong teman-teman untuk menjadi guru yang memiliki sifat kerelawanan ya, misalkan Bapak Ibu hari ini Bu Erlin saya paksa untuk jadi narasumber gitu kan, tidak dibayar, tidak diberi uang pulsa, tidak beri transport ya, karena emang kas MGMP tidak ada karena tidak ada kegiatan offline. Nah, alhamdulillah bersedia Bu Erlin nanti akan memberikan ilmu yang didapat saat pelatihan di Damba. Kemudian nanti berikutnya juga ada beberapa guru yang sudah saya calonkan untuk menjadi narasumber. Nah, ini kenapa demikian? Karena amat sayang ya, beberapa teman kita yang sudah punya pengalaman ikut pelatihan, ilmunya tidak dibagikan ke rekan-rekannya. Jadi ajang MGMP inilah ajang untuk mengamalkan, menjariahkan ilmunya yang sudah didapat. Kemudian di antara Bapak Ibu yang misalkan yang sudah punya ilmunya, silahkan daftar ke saya. Kali ini saya mau mentransfer ilmu saya yang sudah didapat ya dari pelatihan atau dari pembelajaran. Itu silahkan. Nanti saya kasih slot waktu ya. Mungkin kami akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa tampil gitu kan. Kemudian nanti kalau andai kan Bapak Ibu ikut pelatihan dimanapun, terus ada pengimbasan, itu bisa dibantu oleh kami gitu ya, bisa menghubungi kami untuk difasilitasi, dan nanti insya Allah kegiatan pengimbasan dari pelatihan Bapak Ibu itu akan benar-benar dilaksanakan gitu kan. Itu Bu, Bapak Ibu yang kedua ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga ini terkait dengan perubahan materi tanggal 18 September hari ini, bahwa dijadwalkan oleh MGMP IPA, malahan Bapak Ibu sudah mengetahuinya bahwa hari ini adalah akan membahas materi tentang kenaikan pangkat atau angka kredit ya untuk guru PNS ya. Tapi karena narasumbernya berhalangan hadir, pada hari ini Pak Alim itu ada acara yang yang harus dihadiri, jadi terpaksa dibatalkan. Itu alhamdulillah beberapa materi bisa dipajukan, termasuk materi hari ini gitu kan. Kemudian untuk Pak Alim nanti kemungkinan di pertemuan bulan Oktober atau bulan November. Itu yang berikutnya. Yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, kepada Bapak Ibu guru PNS ya, guru PNS yang kesulitan memperoleh sertifikat kegiatan, maka hal ini bisa dicari solusinya, yaitu dengan mengikuti kegiatan MGMP. Nah, jadi nanti kegiatan MGMP itu akan menyelenggarakan daring atau luring ya, terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Satu lagi adalah alat dan media pembelajaran. Jadi ada 4 paket. Jadi gini, misalkan Bapak Ibu agak kesulitan karena di sekolahnya tidak pernah dikirim ke pelatihan, kemudian ikut pelatihan tapi tidak cukup, setahun hanya 1 kali, tidak sesuai dengan target, maka kegiatan lainnya itu bisa diperoleh dari kegiatan MGMP ya. Nah, kegiatan MGMP-nya tadi saya katakan bahwa ada 4. 1, merencanakan pembelajaran, membuat RPP. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Dan keempat adalah membuat alat dan media pembelajaran. Itu 4 materi yang akan saya tawarkan ke Bapak Ibu. Nah, dalam setahun Bapak Ibu bisa memilih 4 itu. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu lancar,
nilai Bapak Ibu selama setahun 0,6 ya, 0,16 ya. Sedangkan yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat itu 2. Berarti masih jauh. Maka nanti Bapak Ibu ngambil 4 paket ya, 4 paket. 4 paket kegiatan. 0,16 mungkin nanti ujung-ujungnya 1 tahun dapat nilai 2 gitu. Jadi itu nanti sertifikatnya sudah jelas. Saya dengan tim penilai sudah berkoordinasi akan diterbitkan sertifikat ditandatangani oleh pejabat ya, pejabat dinas pendidikan ya, pendidikan atau kepala dinas pendidikan Kota Bogor. Itu Bapak Ibu yang keempat. Berikutnya Bapak Ibu yang kelima, saya sekali lagi sangat menghargai kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini sudah sampai 38 orang. Ada peningkatan dari hari kemarin, 2 minggu yang lalu hanya 30 orang. Ini ada 38 orang. Mohon Bapak Ibu dipertahankan kehadirannya ya, kalau bisa lebih banyak lagi, bisa sampai 100 gitu kan. Ya. Kemudian Bapak Ibu selalu ya istiqomah terus-terusan ikut MGMP daring ini. Saya yakin tadi ada beberapa teman yang di perjalanan ya, itu nggak jadi masalah ya. Ada beberapa teman yang ada kegiatan tapi bisa membuka handphone, silahkan aja. Karena insya Allah yang kami berikan, yang BMGP berikan kepada Bapak Ibu itu akan bermanfaat ya. Nah hari ini sudah jelas ada kaitannya, materinya ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian saya mohonkan, saya tidak membuka kejelekan Bapak Ibu, tapi ada beberapa teman-teman di antara kita ketika ada perlunya baru menghubungi saya gitu, walaupun MGMP-nya nggak pernah ikut gitu kan. Itu mohon setidaknya kalau ada keperluan kepada ketua MGMP atau pengurus MGMP minta administrasi ini administrasi itu, syaratnya gampang, seharusnya Bapak Ibu rajin ikut MGMP ya, apalagi saat ini tidak perlu meluangkan waktu yang banyak, meluangkan biaya yang banyak. Jadi tolong ketika Bapak Ibu punya kepentingan terhadap MGMP, tolonglah syaratnya dipenuhi, rajin-rajinlah ikut MGMP Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, jangan selalu mengeluh, jangan selalu mencerca atau pokoknya jangan selalu menjelekkan pembelajaran daring Bapak Ibu ya, tatap muka maya. Mohon Bapak Ibu, nanti bulan Oktober juga dinas sudah merancang bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka itu tidak semuanya tatap muka, tetap akan dicampur, dimix ya, di blended ya, antara tatap muka dengan tatap muka dengan tatap muka maya gitu kan, tatap muka. Jadi kalau siswanya tidak kebagian tatap muka ya tetap ada PJJ-nya. Jadi ke depan ya bulan Oktober insya Allah akan diadakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, untuk melengkapi kekurangan yang ada untuk mendukung pembelajaran tatap muka yang kurang efektif karena hanya 2-3 jam sekolah, maka tetap guru-guru harus pembelajaran daring harus terus berjalan. Yang penggabungan itu disebut penggabungan ini tadi ya, blended tadi ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, jadi tolong dari sekarang belajarlah teknologi, belajarlah IT ya, walaupun mungkin usia Bapak Ibu sudah mau pensiun, sudah gaptek, insya Allah kalau belajar sedikit-sedikit, lama-kelamaan mungkin akan bisa. Itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata salah, juga mohon maaf jika ada pelayanan kurang baik dari FGMP Bogor, dan selamat berwebinar ya, berseminar ya, atau berlatih dengan Ibu Eli nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua. Lupa amat Pak Ridwan.
Terima kasih kepada Pak Lili sebagai Ketua MPR Kota Bogor. Betul Bapak dan Ibu, bagaimanapun juga kreativitas itu penting di dalam kita bergaul maupun di dalam pembelajaran, apalagi kreativitas itu seperti saya mungkin kalau di usia memang menunggu beberapa tahun lagi gitu dengan yang istilahnya mau pensiun tidak akan, biarpun mau pensiun tapi saya tidak akan tidak akan pernah berhenti untuk kreativitas terus seperti itu. Untuk itu saya berharap kita langsung kreativitas ini saya guru kreatif yang kreatif juga adalah kepada Ibu Erlin. Silakan kepada Erlin, saya persilakan untuk melanjutkan materi yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang lanjut dulu ya, caranya dulu. Ibu dan Bapak, perkenalkan, nama saya Ibu Elin Pahruyati dari SMP Islam YTM. Sebelumnya saya di sini sebagai pemateri, tapi hanya memberikan sedikit informasi. Kita sharing saja ya Ibu dan Bapak, karena mungkin di antara Ibu dan Bapak di sini lebih jago gitu ya tentang materi asam dan basa ini, tapi saya hanya sedikit memberikan informasi, kita share saja ya Ibu dan Bapak. Jadi kita berbagi ilmu di sini. Ibu dan Bapak, hari ini saya akan memberikan materi tentang membuat kertas indikator alami asam basa. Ibu dan Bapak, ini ada materinya. Sebentar. Bentar. Ada nggak? Udah ya? Ibu dan Bapak, ini ada materi, ada PowerPoint tentang pengimbasan, penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa melalui pembelajaran siklus belajar 5E. Apa itu siklus 5E? 5E itu terdiri dari engagement, kemudian exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Nah, contohnya seperti ini Ibu dan Bapak. Ada level yang pertama, di situ ada level engagement. Level engagement ini adalah pemberian motivasi dan pelibatan peserta didik dalam belajar. Kemudian seperti ini.
Ini ada contohnya, Ibu dan Bapak nanti bisa dibaca ya untuk 5E-nya. Karena di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang siklus 5E. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi atau penggalian informasi. Kemudian ada contohnya di situ juga sama. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu eksplanasi atau pemberian penjelasan. Yang keempat, selanjutnya itu adalah yang keempat adalah elaborasi atau pengembangan atau penjelasan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah evaluasi. Nah, di sini saya tidak menjelaskan secara detail 5E itu seperti apa, karena memang saya hanya memberikan sedikit informasi tentang pembuatan indikator dengan menggunakan kertas lakmusnya penggantinya. Nah, di sini ada nanti akan dikasih tahu ya Bapak Ibu untuk LKPD-nya tentang membuat kertas indikator alami asam basa. Di sini Ibu dan Bapak ada gambar yang di atas itu kertas tisu. Jadi saya indikatornya itu kertas itu bukan menggunakan kertas lakmus, tetapi menggunakan kertas tisu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini Bapak dan Ibu ada gambar selanjutnya seperti ini. Setelah itu ada alat dan bahan. Alatnya yang kita pakai yang pertama ada lumpang atau alu, atau misalkan Ibu dan Bapak tidak punya lumpang atau alu diganti dengan yang lain boleh. Kemudian dikeremus. Kemudian pakai plat tetes. Kalau misalkan Ibu dan Bapak di sekolahnya tidak ada plat tetes juga tidak masalah, pakai benda alat yang lain yang memang kita bisa gunakan. Yang ketiga itu menggunakan sedotan atau pipet tetes. Nah, kenapa saya menggunakan sedotan, Bapak dan Ibu? Bisa dilihat dari gambar bahan. Di situ ada gambar itu. Di sini ada sedotan ya. Nah, sedotan ini karena di sekolahan kami memiliki pipet tetesnya tidak banyak, hanya sedikit, sedangkan bahan yang kami gunakan itu banyak. Nah, ketika kita menggunakan pipet tetes itu harus banyak. Supaya apa? Supaya si asam dan basa itu pada bahan tersebut tidak tercampur. Jadi makanya saya gunakan sedotan dipotong-potong gitu. Jadi dimasukkan ke sini ke bahannya supaya tidak tercampur saja antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Ya, selanjutnya ini hasilnya seperti ini Ibu dan Bapak. Nah, yang terakhir ini ya membuat kertas indikator asam dan basa ini seperti ini. Ya, jadi Ibu dan Bapak ini untuk sedikit informasi tentang membuat kertas indikator alami asam dan basa. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan di LKPD seperti apa langkah-langkahnya. Bentar ya. Ada nggak Pak? Belum ya? Belum. Pada itu di share. Share. Nah. Oh. Ini. Bagikan. Sebentar ya, sebentar Bapak Ibu. Kami nunggu
Bu Elin, kira-kira apa kelebihan dari apa indikator alami ini dibanding yang sering dilakukan dari dulu menggunakan apa? Kertas Tisu, kertas tisu. bukan kertas itu asam basa itu apa kelebihannya gitu Pak? Bu? Eh, Ini kan mm, ini kan pembagian asam basa iya kan betul. kita kan apa yang apa kertas khusus untuk apa kelebihan Putus ya, putus ya. Pak Lili punten putus-putus nih. kedap Putus-putus. udah di itu dulu aja dilakuin dulu aja Bu ini Ah ya, dilanjut dulu aja ya. ya enggak Selanjutnya Ibu dan Bapak ada LKPD di sini. Jadi Ibu dan Bapak akan lebih mudah ketika melihat LKPD di sini. Yang LKPD-nya yaitu seperti ini Ibu dan Bapak tampilannya. Lembar kerja peserta didik membuat kertas indikator alami asam basa. Kemudian ada KD sama KI, boleh ditulis, boleh tidak. Ini hanya untuk mengingatkan saja sebenarnya. Jadi kalaupun memang tidak ada juga tidak masalah Ibu dan Bapak. Kemudian ini ada pengantar. Pengantarnya itu indikator alami asam basa merupakan bahan alami yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Ini hanya sedikit saja pengantarnya Ibu dan Bapak. Kemudian ada tujuannya. Mungkin kalau untuk ini Ibu dan Bapak sudah terbiasa ya untuk membuat ekstrak asam basa dari bahan alami. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada lumpang atau alu. Kalau misalkan di sekolahnya juga tidak ada lumpang atau alu, boleh pakai sendok, pakai piring, pakai mangkok. Kalau kata Pak Ridwan digayem atau dikremus gitu ya. Kemudian yang alat yang kedua yaitu plat tetes. Jadi kalaupun memang tidak ada plat tetes, bisa pakai alat yang lain, misalkan pakai dari rumah bawa piring gitu ya anak-anak gitu. Oh, kata Pak Ridwan asal jangan pakai plat nomor aja. Kalau pakai plat nomor nanti bawa ke rumah saya. Kemudian yang ketiga maaf, ada IPTTS atau sedotan. Nah di sini kenapa pakai sedotan Ibu dan Bapak karena bahannya banyak gitu ya. Jadi kalau sekolah kami terbatas untuk pipet tetes. Kita hanya punya berapa biji saja gitu. Jadi terhitung jumlah pipet tetesnya, makanya saya pakai sedotan Ibu dan Bapak. Bahannya itu ada umbi, kemudian ada umbi kunyit, ada bunga telang, ada bunga rampe ungu, kemudian ada rampe pink, rampe merah, ada kol ungu, ada kulit buah naga dan buah bir. Kemudian Ibu dan Bapak ada pembuatan indikator alaminya seperti ini. Jadi ini tumbuk satu macam kelopak bunga atau di kata Pak Ridwan dikremus, digayem gitu boleh gitu ya. Boleh. Itu mah hanya just kidding saja Ibu dan Bapak. Nah ditumbuk di sini dengan menggunakan alu gitu ya. Kemudian aduk campuran, diamkan sebentar, kemudian pisahkan larutan ekstrak bunganya dengan bunganya yang akan digunakan sebagai indikator. Jadi setelah ditumbuk seperti ini, disimpan ke sini nih, Ibu dan Bapak satu-satu gitu ya. Kemudian buatlah indikator yang lain dengan cara yang sama. Jadi ini hasilnya, hasil dari yang sudah ditumbuk. Kemudian amati warna masing-masing ekstrak bunga, kemudian catat pada tabel pengamatan. Nah, ini misalkan dari dari hasil di sini, Ibu dan Bapak ditulis gitu. Oh, ini warna indikator awalnya apa warnanya gitu ya. Nah, kemudian ini udah terbiasa disimpan di sini pengujian indikator alam dengan air larutan asam dan basa. Yang sudah kita tumbuk, siapkan 3 tetes larutan cuka. Jadi yang bahan yang ini yang sudah kita tumbuk, Ibu dan Bapak disimpan di plat tetes seperti ini. Diberi nama, satu baris ini itu untuk asam, kemudian satu baris lagi untuk basa, satu baris lagi untuk yang
netralnya gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak diberikan nama supaya tidak lupa gitu ya. Kemudian tambahkan masing-masing 2 tetes indikator, aduk dan amati perubahan warnanya. Jadi tinggal diteteskan saja, misalkan yang untuk garis asam kita teteskan cuka 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes. Kemudian untuk yang basahnya kita teteskan 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes. Kemudian untuk yang garamnya kita teteskan 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes gitu ya. Kemudian amati perubahan warnanya. Ini memang mungkin sudah terbiasa Ibu dan Bapak. Catat pada tabelnya. Tabelnya seperti ini. Misalkan ada tabel hasil pengamatannya, ini ada kol ungu. Warna indikator tuh warna awalnya apa? Misalkan ketika kita sudah ekstrak kol ungu ini, misalkan warnanya ungu. Setelah ditetesi asam, dia akan berubah menjadi warna apa? Deterjen apa? Garam apa? Gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, ada pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah, di sini saya akan menekankannya membuat kertas indikator alami asam dan basa. Mungkin Ibu dan Bapak jarang yang menggunakan kertas indikator selain kertas lakmus merah dan biru. Nah, di sini saya tidak menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Ya, tetapi yang saya gunakan adalah kertas tisu. Nah, Ibu dan Bapak boleh diganti kertas tisu ini dengan menggunakan kertas saring. Karena di sekolah saya keterbatasan kertas saring, maka saya ganti dengan kertas tisu gitu ya. Dan lebih murah, lebih efisien, lebih mudah didapatkannya. Nah, Ibu dan Bapak membuat kertas indikator alami asam basa ini mungkin bagi sekolah yang di kota itu kita lebih mudah membeli kertas lakmus. Tapi bagi yang sekolahnya itu jauh ke kota, jauh ke toko kimia, ada alternatif lain, itu menggunakan kertas tisu sebagai indikatornya. Jadi Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini memberikan informasi terbaru buat Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, yang pertama, siapkan kertas tisu berupa persegi panjang dengan ukuran 2x10 atau ukurannya boleh diganti, boleh Ibu dan Bapak. Kemudian siapkan ekstrak tumbuhan yang paling baik untuk dijadikan indikator alami asam basa berdasarkan hasil pengamatan. Nah, Ibu dan Bapak, berdasarkan saya pelatihan dan biasa di lapangan, ternyata yang paling baik untuk pengganti larutannya itu adalah kol ungu Ibu dan Bapak. Sebenarnya kenapa kol ungu? Karena biasanya kita taunya bahwa asam itu warnanya merah atau pink gitu ya. Kemudian basa itu warnanya hijau gitu. Kemudian yang netral itu warnanya tidak berubah warna. Nah, ternyata yang paling baik itu kol ungu. Saya menggunakan dua bahan. Pertama itu bayam merah. Ternyata bayam merah itu jika asam itu tetap merah, nah jika basa itu warnanya biru gitu ya. Tapi saya ternyata lebih tertarik dengan kol ungu gitu. Nah, yang ketiga, celupkan kertas saring ke dalam ekstrak tumbuhan tersebut. Jadi kertas saring atau kertas tisu ya Ibu dan Bapak, tisu ini yang sudah kita potong 2x10 dicelupkan ke larutan kol ungu. Nah, kemudian yang keempat, setelah itu keringkan kertas saring yang sudah dicelupkan ke dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan hair dryer. Oh, ternyata Ibu dan Bapak di sekolahan saya tidak punya hair dryer misalkan. Boleh dijemur Ibu dan Bapak. Cuman hati-hati jangan sampai terbang. Jadi kalau dijemurnya ditungguin lah Ibu dan Bapak. Oh, ternyata musim hujan, tidak ada matahari gitu ya. Boleh dikipas-kipas Ibu dan Bapak. Jadi dikipas-kipas pakai buku boleh gitu ya, pakai yang bisa dikipas aja gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak tidak mesti pakai hair dryer, tidak mesti dijemur kalau memang sedang musim hujan, boleh dikipas-kipas Ibu dan Bapak gitu ya. Kemudian yang kelima, kertas
saring atau kertas tisu yang mengandung ekstrak tumbuhan siap digunakan untuk menguji larutan sifat asam dan basa. Nah, nanti di sini siswa itu membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, berdasarkan hasil pengamatan, dan berdasarkan jawaban dari pertanyaan. Jadi itu Ibu dan Bapak, jadi yang saya tekankan yaitu membuat kertas indikator alami, asam, dan basa. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak agak, oh ternyata, tapi saya misalkan Ibu Elin, misalkan saya pakainya kertas, karena di sekolahan saya banyak kertas saring, enggak kertas saring. Tapi kalau di sekolahannya tidak ada kertas saring, maka kita gunakan tisu yang lebih mudah kita dapatkan. Nah, Ibu dan Bapak, di sini juga saya akan sedikit mempraktekkan gitu ya langkah-langkah ini supaya Ibu dan Bapak lebih jelas gitu. Saya akan mempraktekkan cara membuat kertas indikator alami, asam, dan basa. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, itulah pemaparan tentang LKPD tentang asam basa. Nah, maka dari itu untuk sambil menunggu Bu Erlina mempersiapkan praktikumnya, juga ada yang bertanya, silakan mau tanya-tanya dulu. Apa bisa pakai kertas koran apa tidak, silakan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau tanya dulu. Bu Erlina sedang mempersiapkan bahan-bahannya akan disiapkan. Sampai kesiapannya silakan. Bagaimana? Oh, ada yang tanya melalui ini. Ya. Bagaimanakah cara membuat larutannya? Adakah perbandingannya, Bu? Untuk larutan, Bu. Untuk larutannya. Ada perbandingan apa enggak? Kalau untuk larutannya tidak ada perbandingan, hanya dari tumbukan satu macam, misalkan tumbukan satu macam bahan gitu ya, itu tambahkan 5 ml air saja, gitu, seperti itu. Jadi tidak ada perbandingan, misalkan bunganya 2, airnya harus segini, tidak ada seperti itu Ibu dan Bapak. Itu nggak ada ya? Pak, Bu Julia, coba. Silakan Bu, ada yang katakan Bu Julia, silakan Bu. Halo Bu. Bu Julia. Praktek aja. Ya Bu, silakan Bu. Airnya boleh air apa saja, misalnya. Airnya boleh. Boleh. Untuk air boleh air keran, boleh air mineral, boleh. Asal jangan air kopi gitu ya, Ibu dan Bapak, untuk mencampurkan dengan larutan tersebut. Berapa persen tingkat akurasinya Bu? Untuk perbandingan itu Bu, larutannya. Akurasinya. Nggak hafal. Oh, belum sampai ke situ. Belum. Belum sampai ke persentase. Ya, betul. Belum hafal Ibu, mohon maaf. Ada yang bisa bantu? Ini dari Bu Yuli, air yang boleh air apa saja, misalnya air keran atau air aquades. Boleh. Boleh itu dua-duanya Bu. Udah. Lima airnya boleh diulang kembali, benar? Ya nanti Bu kita ulang kembali untuk 5 airnya. Ya, Bu Elin silakan langsung untuk Bu Elin langsung silakan untuk prakteknya. Kita lihat hasil
dari Bu Erlin untuk mempraktekkan tentang indikator pada asam basa. Silakan Bu Erlin. Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak, di sini saya akan memberitahu tentang membuat kertas indikator alami asam basa. Nah, Ibu dan Bapak, tadi kan yang pertama siapkan kertas tisu dengan ukuran 2x10. Nah, Ibu dan Bapak, kertas tisunya seperti ini. Yang paling bagus itu adalah kertas tisu makan, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena dia lebih tebal dibandingkan dengan kertas tisu yang lain, gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, jangan memakai kertas tisu yang basah. Jadi jangan tisu basah gitu ya, Ibu dan Bapak. Yang paling baik adalah tisu untuk makan, kemudian warnanya warna putih, Ibu dan Bapak. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu siapkan ekstrak tumbuhan yang paling baik. Karena yang paling baik adalah kol ungu. Ini adalah ekstraknya, Ibu dan Bapak, yang sudah saya buatkan. Kol ungunya seperti ini, Ibu dan Bapak. Gampang, bisa dicari di pasar gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, setelah itu, setelah kita siapkan, kemudian celupkan. Nah, caranya Ibu dan Bapak, ini kertas tisu ini kita celupkan ke larutan kol ungu. Nah, seperti ini. Ya, Ibu dan Bapak, jadi basah ya. Nah, warnanya ini warnanya ungu, Ibu dan Bapak. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak tidak punya hair dryer seperti ini, boleh dijemur di luar, gitu ya, Ibu dan Bapak. Tapi kalau misalkan ternyata saya musim hujan nih, boleh dilipas-lipas aja, Ibu dan Bapak, sampai kering, misalkan seperti ini ya, Ibu dan Bapak. Nah, kipasin gitu sampai kering, gitu ya. Nah, sampai kering. Nah, setelah itu, karena di sini ada hair dryer, ya, seperti ini, Ibu dan Bapak, hair dryer, ini sampai kering. Ini sampai kering ya, Ibu dan Bapak. Setelah kering, contohnya seperti ini, Ibu dan Bapak. Nah, ini yang sudah kering, Ibu dan Bapak, ya, udah yang sudah di hair dryer sama saya. Nah, setelah kering, ini kan Ibu dan Bapak buatnya banyak, misalkan ya, saya buatnya ada 3. Ya, ini sudah kering, yang sudah dikasih larutan kol ungu, kita celupkan. Ya, apa yang terjadi perubahan warna tersebut? Ini ada cuka, Ibu dan Bapak. Warnanya jadi warna merah muda atau warna pink. Artinya dia asam, Ibu dan Bapak ya. Keren kan ya, Ibu dan Bapak? Nah, satu. Kemudian yang kedua, kita celupkan ke deterjen. Nah, saya sulap lagi. Nah, ternyata berubah lagi warnanya, menjadi warnanya hijau, Ibu dan Bapak ya. Artinya dia basah. Keren kan ya, Ibu dan Bapak? Bukan sulap, bukan sihir. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, ini ada larutan garamnya, ya. Kita warnanya sama, Ibu dan Bapak, dengan warna awal yang kita celupkan ke sini. Nah, Ibu dan Bapak samakan ya warnanya ya. Jadi Ibu dan Bapak itu adalah contoh cara membuat kertas indikator alami asam basa, pengganti dari kertas lakmus merah dan lakmus biru. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak menginspirasi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon Bu Elin. Ya, Bu Elin. sebelum Terima kasih kepada Bu ya terima kasih kepada Bu Erin yang telah memaparkan tentang indikatornya. Begitu, Begitu, ini ada pertanyaan yang belum terjawab Bu Erin. Berarti kepekatan warna tidak mempengaruhi ya Ya, katanya. itu hanya untuk melihat warnanya saja. Apakah dia larutan itu asam, basa, atau dia netral. Jadi kertas tisu ini hanya sebagai pengganti dari Kertas lakmus ya. kertas lakmus merah sama biru. Gitu. Jadi itu aja. Ya itu Bu Nina, jawaban dari Bu Erin. Silakan yang mau tanya, langsung saja saya buka untuk pertanyaan yang pertama, karena waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Udah saya baca. Udah. Terima kasih Bu Erin. Hah? Udah. Tadi. Akurasi udah. Silakan ada yang mau tanya, mungkin Bu Kabit mau tanya Bu Kabit atau oh iya, silakan Mbak Gisel, silakan tanya Mbak Gisel. Udah kangen nggak Mbak Gisel? Oh iya benar. Silakan. Terima Langsung, kasih Bu Mbak Gisel. Elin. Mohon maaf ya kameranya ditutup, Pak Ridwan, maklum internetnya ini. Oh iya, Terima kasih Bu Elin paham. buat pemaparannya, bagus sekali. Hanya kebetulan saya agak awam ya dengan bidang asam basa ini, tapi pertanyaan dalam diri saya gini, apakah ada kendala yang pernah dialami oleh Bu Elin ketika menggantikan dengan indikator lakmus biru merah ini dengan menggunakan kertas tisu makanan ya? Rekomendasi Bu Elin itu tisu makan ya, yang lebih akuratnya ya. Apakah ada kendala saat Iya dilakukan betul, tisu makan. Ada kendala nggak Bu? Kendala. Pengalaman Ada kendala nggak penggunaan apa? Oh nggak ada. Mengantisipasi ya terjadi. Terima kasih Bu Elin. Oh ya. Kalau memang kendalanya itu dari pengeringan ya, gitu. Kalau untuk bahannya tidak. Kalau untuk pengeringan itu agak lama, membutuhkan waktu yang sama-sama, apalagi kalau pengeringannya tidak menggunakan hair dryer. Gitu. Tapi kalau misalkan pengeringannya menggunakan hair dryer, itu lebih cepat. Gitu aja sih Bu. Ya itu. Ya kan Bu. Ada yang mau tanya lagi? Monggo silakan. Bu Kabit mau tanya, mangga Bu Kabit. Soalnya Bu Kabit sudah ngacung-ngacungkan tangan terus. Pak Ridwan nambah dikit lagi Pak Ridwan. Oh silakan. Lagi. Mangga silakan Bu. Berarti kendala yang utama itu adalah pengeringan pada kertas tisu yang membutuhkan waktu hampir 20 menit ya. Bu Elin? Betul. Halo? Iya betul. Jadi mohon maaf misalkan kalau gitu kita harus prepare waktu yang panjang gitu ya, menyiapkan waktu untuk ada prepare kemungkinan besar untuk proses pengeringan itu. Saya pikir tadi juga pengeringan itu kan cukup lama ya, kayak kita mencuci rambut, mengeringkan rambut setelah cuci rambut kan perlu 15 sampai 20 menit. Apakah ini kemungkinan tidak efektifan gitu? Jadi pertimbangan kalau pertimbangannya Ibu dan Bapak, kita sebelum praktek gitu, misalkan kita praktek tuh jam pelajaran ke-2 atau ke-3 gitu ya. Jadi lebih baik kita dari paginya itu sudah mengeringkan Ibu dan Bapak gitu. Nah, kalau misalkan ke anak hanya memberikan contoh tapi kita udah punya yang sudah jadi gitu. Tapi kalau menggunakan kertas saring itu lebih cepat pengeringannya dibandingkan dengan kertas tisu. Begitu Ibu. Ya. Halo, Ya, Bu, silakan Bapak. Silakan Pak. Langsung silakan Pak.
ya. Nun Eli ya, terima kasih. Ya, sama. Silakan Pak Maksum. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Elin, kalau misalnya kertas yang sudah jadi itu bisa disimpan untuk beberapa hari atau gimana ya? Apa harus mendadak gitu? Hari ini juga kita buat, hari ini juga kita uji coba. Atau bisa disimpan untuk beberapa hari atau beberapa bulan gitu? Efektivitas kertas tersebut apabila sudah dikeringkan. Berdasarkan pengalaman bahwa kertas itu hanya kuatnya untuk 2 hari saja, Bapak. Jadi kalau misalkan kita nyimpennya, kuatnya banyak, bisa disimpan untuk 2 hari dengan catatan tidak kena basah. Oh gitu ya? Iya ya. Ya. Berarti bisa ya kalau misalnya kita mau praktik tadi Bu Elin bilang, berarti sekarang kita buat untuk besok praktik itu masih bisa berarti ya? Bisa asal tidak kena basah ya, Bapak ya. Iya, disimpan di dalam box seperti Iya, kertas betul. lakmus kan ada tempatnya misalnya Iya, gitu. iya betul. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Bu Maya. Ya, Bu Maya menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ingin bertanya. Selain bahan kertas biasa, apakah bisa diganti dengan tusuk gigi atau bahan yang lainnya? Jadi tidak menggunakan kertas, Bu, tapi menggunakan tusuk gigi. Kalau menggunakan tusuk gigi, saya belum pernah gitu ya untuk praktek asam basa ini. Jadi sampai saat ini saya belum pernah menggunakannya. Jadi untuk informasinya saya masih minim gitu ya, Ibu Maya. Mohon maaf, saya baru sampai ke kertas tisu saja, Ibu Maya. Ya. Mungkin begini Bu Elin. Jadi kan dulu pernah ada ini ya, uji borak itu ya, yang menggunakan kunyit ya, karena kunyit kan lebih pekat dibandingkan dengan soal ungu itu. Mungkin digunakan itu. Tusuk giginya dimasukkan ke situ. Oh ya. Ya, silakan ke Bu Kabin, maka Bu Kabin tanyakan Bu Kabin. Bu Kabin menanya. Maka Bu Kabin. Dasar sekali. Tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu Elin, ini mau bertanya ya, dan mungkin menambahkan sedikit. Tadi ya, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan nanti pada saat sudah PTM, barangkali ya lebih seru ya. Kalau di rumah mah ada rada juga gitu, anak-anak apa gitu ya. Biasa Bu Kabin begini. Buka aja curhat. Tambahan mungkin ini nilai apa ya, saya ingin tahu atau koreksi dari anak-anak. Kan di sana judulnya itu membuat indikator ya untuk asam basa. Kertas indikator ya. Kertas indikator ya. Mungkin nanti pada saat praktek itu ada tambahan kita meng-compare dengan kertas lakmusnya gitu yang sebenarnya untuk membanding supaya anak-anak itu selama bekerja ada rasa penasaran lah tadi. Apakah nanti hasil dari kertas lakmus yang dibeli dengan lakmus yang sudah dibuat oleh anak sendiri hasilnya sama atau bagaimana, itu ada apa ya, supaya ada ketertarikan lah. Mungkin itu aja sih, sekedar apa ya, tambahan, boleh tidak seperti itu gitu. Atur nuhun Bu Elin. Mangga, sama-sama Ibu Kabin. Boleh Ibu, boleh dibandingkan jika memang di sekolahnya ada kertas lakmus merah dan biru. Ya, terima kasih kepada Bu Kabin yang sudah menambahkan, juga ada masukannya dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kita masih membuka layanan untuk bertanya. Tadi saya tertarik juga dengan tusuk gigi itu Bu ya. Sambil mengambil yang lain Bu. Tusuk gigi itu mungkin karena dia daya serapnya itu kan Bu, kalau misalkan si warnanya itu kurang pekat mungkin berbeda dengan
misalkan kita gunakan tusuk sate Bu ya, tusuk sate yang kita gunakan, mungkin ini bisa tapi lama mungkin Bu. Oh gitu. Mungkin lama Bu ini bisa. Saya juga dengan pertanyaan Bu Maya tadi memang betul juga ya. Kita simpan aja, mungkin ada beberapa lama gitu, berbeda dengan kalau kunyit, kalau kita menggunakan kunyit kan dia lebih pekat mungkin, ya? Jadi tergantung dari kepekatan dari larutan tersebut sebenarnya. Mungkin dari yang lain masih bisa menambahkan untuk menggunakan selain bahan dari kertas tisu, mungkin juga bisa kita gunakan tusuk gigi untuk sate atau tusuk gigi untuk sebagai indikator ya, sebagai indikator pengganti kertas tisu. Bu Nina mungkin Bu ada itu Bu, mungkin bisa nggak kira-kira Bu ya? Bu Muher? Halo, yang lain gimana ini? Saya lagi coba juga hari ini mau berapa lama mungkin menyerapnya dari si indikator ini. Bu Maher ada yang mau ditanyakan lagi atau yang lainnya? Silakan Bapak dan Ibu, bagi yang belum absen silakan buka di chatnya itu ada absen, nanti diisi absen. Nah silakan Bu Nina, ya, mangga Bu Nina, silakan. Ya, baik Pak Ridwan, barangkali menambahkan saja yang tadi dikatakan Pak Ridwan, karena kan ini tujuannya membuat kertas indikator ya. Nah, kenapa tadi mungkin Bu Elin menggunakan kertas tisu? Karena dilihat dari daya serapnya kan lebih tinggi. Sebetulnya mungkin bisa juga ya kertas yang lain, HVS atau apapun gitu. Hanya mungkin untuk perendamannya supaya berubah warnanya itu akan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kertas tisu. Nah, kalau memang kita tujuannya hanya untuk membuat anak-anak untuk membuat kertas indikator, ya memang diambil yang lebih cepat yaitu kertas tisu tadi. Mungkin itu saja, hanya menambahkan saja Pak Ridwan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nina. Mungkin dari yang lainnya memang betul Bu, kalau untuk kalau untuk kayu, jenis kayu itu kan mungkin daya serapnya lebih lama dibandingkan dengan kertas, karena kita, dan juga yang keduanya juga kebutuhan kita juga kita tidak perlu membawa kemana-mana. Mungkin pada waktu dulu, waktu rame-rame dengan adanya kandungan formalin di bakso itu, mungkin kita selipkan supaya kita agar merasakan pasti aja bahwa itu tidak mengandung formalin. Mungkin dulu itu terpikirnya, mungkin kalau menurut saya mungkin ke situ. Silakan mungkin yang lainnya. Masih ada yang mau tanya? Iya, Pak Lili, silakan Pak Lili. Ya, udah buka. Nah, di rumah saya kan ini ada ubi jalar ungu, kira-kira bisa nggak ya digunakan? Bu Elin mohon arahnya bisa. Ubi jalar. Bagus tuh ubi ungu, ubi jalar warna ungu. Oh, ubi jalar. Kira-kira bisa nggak Bu ya? Atau pakai kita memilih dan dijadikan apa warna aja apa? Terima kasih Pak Lili. Untuk yang paling baik itu ya, paling baik indikator di antara yang alami itu adalah kol ungu. Tapi memang kalau misalkan kita mau mencoba menggunakan ubi jalar atau misalkan menggunakan buah bit, itu bisa saja gitu ya. Cuman yang paling baik di antara semua bahan itu adalah kol ungu, gitu, seperti itu. Nah, saya juga pernah mencoba Pak Lili dengan menggunakan bayam warna merah. Nah, ternyata kalau bayam itu yang asam itu tetap warnanya merah, yang basah warnanya biru gitu ya. Jadi bisa saja, untuk yang lain juga bisa, cuma memang yang paling baik dari antara bahan alami itu kol ungu. Seperti itu Pak Lili. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu,
Masih ada yang mau ditanyakan untuk untuk yang absen silakan aja langsung di web aja, nanti kalau tidak bisa di chat bisa aja di link langsung nanti. Bagi Bapak dan Ibu, untuk apa? Untuk kegiatan hari ini nanti bisa dilihat di YouTube MGMP IPA Kota Bogor. Untuk semua video atau acara yang minggu lalu dengan hari ini, ya itu akan bisa dilihat di YouTube-nya MGMP IPA Kota Bogor. Ya kan, masih dibuka, ada waktu tinggal 5 menit lagi untuk kita mengakhiri kegiatan ini. Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Pak Ridwan. Ya, silakan Pak Ketua. Pak Jadi silakan Pak langsung Pak. Saya sudah bertanya ya, saja mungkin dari kita punya pengalaman yang pernah membuat indikator ya yang berbeda. Bu Elvin, kita apa ya putus-putus Pak Eli. Putus-putus. Udah, pokoknya jelasin aja. Ya, putus-putus. Putus-putus ya, ya. Nah, tadi yang saya tangkap sih dari Pak Ketua berharap bagi Bapak dan Ibu yang mungkin punya indikator-indikator yang lain yang bisa yang bisa kita gabungkan di acara kegiatan MGMP, nanti silakan kita share sama-sama. Mungkin ada selain call dan selain larutan-larutan yang lainnya, mungkin Bapak dan Ibu juga punya ide kreatif lagi yang lainnya bisa kita kembangkan di pertemuan berikutnya. Ya kan Bu Nina mau tanya, kan tadi udah buka kamera nih. Halo Bu Nina. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Wah, ya, suka malu-malu gitu Bu Nina ya. Suka malu-malu gitu nih. Ya nanti juga kita akan undang juga, memang Bu Nina juga ada kesempatan untuk memberikan materi tentang Canva ya. Mudah-mudahan Bu Nina bisa bergabung di MGMP kita Kota Bogor ya, bisa kita sama-sama menimba ilmu atau sharing di MGMP berikutnya. Ya, silakan bagi ada yang mau tanya lagi dari 32 peserta ini. Pak Masu mungkin ada yang mau tanyakan lagi Pak. Kebetulan saya juga bukan orang kimia, kadang-kadang suka bingung. Cukup Pak, cukup. Oh, cukup ya. Terima kasih boleh. Ya, jelas sekali. Ya. Makasih Pak Ridwan. Oke. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu jam 10.26 menit. Nah, ini ada, oh ya, terima kasih. Atur nuhun. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya sampaikan bahwa memang sebenarnya mengajar itu atau mau kita percobaan itu memang tergantung dari ide kreativitas kita. Seperti contohnya pada kegiatan Google Worksheet yang di Bogor Selatan, itu ada teman-teman dari MGMP IPA menanyakan bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menulis menulis di tab atau memang yang di atas screen itu ingin dibuatkan pulpennya. Saya sebenarnya udah itu ke Bu Yuli sebenarnya itu bisa dibuat. Nah itu adalah yang mungkin tidak harus kita beli beberapa ratus ribu, sebenarnya bisa kita buat dari bahan-bahan bekas yang kita bisa manfaatkan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu, kalau misalkan di handphone itu kita bisa tidak menggunakan tangannya, kita menggunakan ballpoint yang kita buat sendiri. Nah itu ide-ide seperti kreatif seperti itulah yang memang diharapkan di dalam pembelajaran agar
kendala-kendala yang misalkan kita atasi itu bisa kita atasi dengan baik. Maka dari itu sebelum saya bersarankan sebelum kita praktikum itu alangkah baiknya itu kita lihat dulu kira-kira ada nggak nih kalau mendadak kemungkinan tidak akan terpikir untuk mencari ide yang lain. Jadi maka dari itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu kreativitas di dalam pembelajaran itu sangat penting sekali ya. Maka dari itu jalannya kegiatan pembelajaran itu tergantung dari apa yang sudah ada dan ide dari kita sendiri. Jadi maka dari itu saya berharap kreativitas yang lain dibutuhkan di dalam suatu pembelajaran. Itu saja mungkin untuk kegiatan hari ini. Mungkin dari Pak Lili ada tambahan atau ada resume dari kegiatan tadi dari Bu Elin? Ya kan Pak Lili? Cukup. Cukup. Oh udah. Alhamdulillah Pak Ketua udah mengatakan cukup. Saya akhiri. Jadi semuanya itu kesimpulannya adalah tergantung kreatif dan inovatif dari kita semuanya. Untuk itu janganlah kita berhenti untuk berkreatif dan inovatif di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih semuanya. Salam sehat, ya, salam semangat. Insya Allah kita bertemu lagi di kegiatan-kegiatan NGMP berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Pamit ya. Iya. Orangnya nggak kelihatan. Ada ikutan. Masa nggak ngasih? Pamit, Pak Ridwan, Pak Lili. Dikit ya, ada.